lagi. Janganlah engkau mengeluh tentang keadaanmu. Jangan tapi percaya pada anugerah Allah. Cukuplah anugerahnya, walau kau menderita. Biarpun sampai di Golgota, cukuplah anugerahnya. Ingat dalam kesusahan, Tuhan tunjuk kuasa-Nya. Walau dalam kelemahan, cukuplah anugerahnya. Cukuplah anugerahnya, walau kau menderita. Biarpun sampai di Golgota, cukuplah anugerahnya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur lagi pada pagi hari ini karena betapa besar penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama, dan Roh Kudus yang selalu memberikan kita semangat, kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi, berjumpa lagi dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dan juga dengan berkat-berkat yang Tuhan selalu nyatakan begitu indah, begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, di dalam bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi kekuatan, pengharapan, penghiburan di dalam setiap kehidupan kami semua.
Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan jemaat-jemaat-Mu dan siapa saja yang mendengarkan firman-Mu ini memperoleh kekuatan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karya agung Allah mengajar kita untuk senantiasa belajar pada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam segala keadaan di setiap saat. Ini merupakan hal yang sangat penting dan menentukan supaya kita dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berusaha untuk menolong dirinya sendiri atau mengikuti kehendak serta pimpinan dirinya sendiri tidak akan pernah menemukan jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya, dia akan selalu mendapatkan kesulitan atau persoalan yang bertambah rumit. Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa kesulitan bisa dialami oleh orang banyak, orang Kristen sekarang ini? Saya yakin atau kita semua yakin, sebab mereka tidak lagi membiarkan Yesus tetap memimpin kehidupan mereka. Mereka mulai berjalan menurut kemauan mereka sendiri. Mereka mulai memimpin hidup mereka sendiri dan tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ini seringkali terjadi di atas kehidupan kita semua. Tidak jarang kita pun merasa mampu berjalan sendiri tanpa memerlukan pimpinan Tuhan. Suara di dalam hati kita cenderung mengatakan, ini jalan yang baik Tuhan, aku lebih tahu soal itu. Ini juga sering terjadi atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, fatal sekali akibat yang dialami murid-murid oleh kita semua ketika kita membiarkan Yesus tidak lagi memimpin kita. Sekarang ini ada banyak orang Kristen yang bertindak bodoh. Mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Namun setelah itu hidup mereka bukannya dipimpin Tuhan, sebaliknya malah memimpin Tuhan. Karena itu tadi, kadangkala kita merasa hebat, kadangkala kita merasa kuat, kadangkala kita merasa bahwa kita bisa. Namun setelah itu, hidup mereka bukannya dipimpin Tuhan, sebaliknya mereka memimpin Tuhan. Seringkali kita mengambil alih kekuasaan dari tangan Tuhan, Sang Nahkoda kehidupan, kepada kekuatan, kehendak atau kemauan dan perasaan mereka. Kita melihat di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-38 bagian B. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perkataan yang Yesus ucapkan untuk menghardik angin dan ombak ialah, diam, tenanglah. Yesus memerintahkan angin dan ombak untuk diam terlebih dahulu, baru kemudian tenanglah. Hal tersebut harus kita sendiri sungguh-sungguh. Kita merasa
kita mesti berdiam diri dulu di bawah kaki Tuhan. Baru setelah itu kita akan mendapatkan ketenangan. Bagian firman Tuhan yang saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu, Tuhan mau supaya kita berdiam diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal tersebut harus kita sadari sungguh-sungguh. Kita harus berdiam diri dulu di bawah kaki Tuhan. Baru setelah itu kita akan mendapatkan ketenangan. Bukan sebaliknya. Seringkali kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita ingin mendapatkan ketenangan dulu, baru kemudian berdiam diri. Sebab itu hidup kita tidak pernah tenang. Dosa pertama masuk ke dalam dunia diawali keraguan manusia terhadap janji dan kasih Allah. Setelah dosa masuk, muncullah ketakutan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan adalah sesuatu yang mahal sekali dan tidak dapat dibeli oleh manusia dengan apapun juga. Yang gratis dari Allah tidak berarti murah harganya. Justru karena manusia tidak mungkin memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri, maka Allah memberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Hanya Yesuslah yang sanggup membayar harganya, yaitu dengan menyerahkan tubuh dan nyawanya, serta mencurahkan darahnya sendiri menjadi tebusan untuk keselamatan saudara dan saya, untuk keselamatan manusia. Tuhan memimpin, Tuhan membimbing, Tuhan menemani, dan Tuhan mendidik kita semua supaya kita semua tidak salah tujuan. Seseorang yang lepas dari tangan Tuhan tidak akan bisa mengalami kebahagiaan sejati di dalam kehidupannya, walaupun secara materi orang itu berkelimpahan. Setiap orang yang telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi seharusnya tidak lagi mengulangi cara hidup yang lama. Dia akan selalu berjalan dalam hidup yang baru. Kehidupannya senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak kita perlu ragu lagi bahwa melalui ajarannya Yesus senantiasa memusatkan pada dirinya sebagai pusat segala-galanya. Inilah perkataan Yesus. Akulah kebenaran. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pintu. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah air hidup. Akulah guru dan Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan kepada kita semua, ikutlah aku. Marilah kepadaku, percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Supaya kita semua di dalam kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam persoalan, kita yakin dan percaya bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki kita jalani di dalam dunia ini. Kiranya bagian firman Tuhan ini
akan menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani sepanjang minggu ini lagi di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa agar sepanjang gereja kita sudah buka, kita dapat beribadah bersama-sama di dalamnya. Penyertaan Tuhan tetap sempurna. Sepanjang kita beribadah, kita tidak perlu takut karena Tuhan ada di sini. Memberkati kita selama kita beribadah. Memberkati orang-orang tua kita yang mereka juga mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu kami himbau lagi kepada kita semua yang masih kuat, yang masih muda, yang berusia 14 tahun sampai 59 tahun. Mari kita datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, mari kita pergunakan waktu ini karena waktu kita beribadah sangat singkat, sangat terbatas. Hanya kita boleh beribadah selama 30 menit. Tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas dengan waktu. Berkat-berkat Tuhan tidak terbatas memberkati kita, menolong kita, menjaga kita, dan memelihara kita siang dan malam. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kami semua. Hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu Koros Malang Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah kasih setia Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari ini, supaya dalam kami menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami berjalan bersama dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan pribadi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa dari kami, Opsir Korps Malang, Mayor dan Nyonya Victor Tahadi.